Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekalian, azanillahu wa iyyakum. Menyambung pembahasan sebelumnya terkait hasad di antara para thalabul ilmi dan hasad di antara para ulama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam istilah ahli hadis, mereka mengatakan jarhul aqran la yuqbal ba'duhu bi ba'dhin. Jarhul aqran la yuqbal ba'duhu bi ba'dhin. Saling mencela antara para perawi atau para ulama yang satu level atau para thalabul ilmi yang satu level, satu sejawat, itu tidak diterima satu dengan yang lain. Jadi ketika ada satu ulama mencela ulama yang lain, dilihat itu ulama satu level tidak, satu zaman tidak. Ada satu ustaz mencela ustaz lain, dilihat itu satu level, satu rating tidak, satu zaman tidak. Makanya para ulama mengatakan jarhul aqran la yuqbal ba'duhum bi ba'dhin. Saling mencela antar sejawat, selevel, satu ulama yang selevel, thalabul ilmi yang selevel, ustaz yang selevel, itu tidak diterima. Kenapa? Karena biasanya celah-celah di antara mereka kebanyakan itu didasari atas hasad. Walaupun dibungkus dengan nasihat. Itu nasihat buat saudara saya. Itu nasihat buat Ustaz Bulan. Padahal sejatinya bukan nasihat kadang-kadang, tapi karena hasad satu dengan yang lain. Kita ambil contoh misalkan Imam Az-Zuhli mencela siapa? Imam Al-Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu dengan Imam Az-Zuhli itu selevel, sama-sama punya ilmu yang memadai. Tapi karena Az-Zuhli mencela Imam Bukhari, maka kritikannya Az-Zuhli tidak bisa diterima. Keras memang ya ketika itu kritikan Az-Zuhli kepada Imam Bukhari. Dan satu sisi Imam Bukhari juga apa? Ketika mensikapi Yahya Az-Zuhli itu juga sikap yang sifatnya juga didasari karena kejengkelan. Wajar lah orang dipocokkan gimana kejengkel. Imam Bukhari kan dipocokkan sama Az-Zuhli, sama-sama alim orang itu. Nah, makanya Imam Bukhari ketika membawakan hadis dari Az-Zuhli, ya, Imam Bukhari tidak mengatakan haddatsana Az-Zuhli, menceritakan kepada kami Az-Zuhli, tidak. Tapi Imam Bukhari mengatakan haddatsani rajulun fi Khurasan, menceritakan kepadaku orang dari Khurasan. Enggak mau Imam Bukhari menyebut nama Az-Zuhli. Yahya Az-Zuhli enggak saking jengkelnya Imam Bukhari sama Yahya Az-Zuhli. Seperti juga Yahya Az-Zuhli ya, membenci Imam Bukhari, hasad kepada Imam Bukhari karena banyaknya pengikut. Makanya kritik-kritik di antara mereka kata para ulama sudah tutup, jangan dilanjutin lagi. Sebab kalau kita katakan kita terima kritikannya Az-Zuhli, bahaya. Sahih Bukhari bisa kita tidak amalkan nanti. Padahal Sahih Bukhari itu kita paling sahih selalu. Sementara kalau kita juga tidak menerima riwayatnya Az-Zuhri juga keliru. Sebab para imam besar selain Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan seterusnya itu juga meriwayatkan dari siapa? Yahya Az-Zuhri. Jadi sudahlah, pertengkaran di antara mereka itu sudah saja sudah. Itu karena masalah mereka sudah. Ya walaupun dalam ini juga Imam Bukhari banyak yang terzalimi. Tapi sudah, ya itu urusan mereka pribadi di antara mereka. Kita tidak kemudian meninggalkan riwayat kedua. Tetap riwayat keduanya kita ambil. Baik. Contoh yang lain, Imam Malik pernah mengatakan kepada Imam sejarawan terkenal ya, itu Imam siapa? Ibnu Ishaq. Imam Malik pernah mengatakan Ibnu Ishaq dajjal minad dajjal. Ibnu Ishaq adalah dajjal, pendusta kelas kakak. Dajjal itu bukan lagi pendusta biasa, ini pendusta kelas. Imam Malik pernah mengatakan Ibnu Ishaq dajjal
Ishaq adalah dajjal dari dajjal berdusta. Padahal Ibnu Ishaq itu sejarawan dan marja utama dalam bidang sirah. Coba lihat silakan, sirah apapun itu ujung-ujungnya nanti ujungnya kemana? Sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham saja ringkasan dari Ibnu Ishaq. Sirah-sirah yang datang setelahnya pun banyak menginduk kepada sirahnya Ibnu Ishaq ya, Ibnu Ishaq ya. Sama seperti tafsir. Orang akan menyandarkan ilmu tafsir kepada siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Walaupun banyak pengikut mazhab Hanabilah membenci Ibnu Jarir At-Tabari, bahkan memfitnah Ibnu Jarir At-Tabari itu apa? Seorang ateis, seorang mulhid, sampai segitu ya. Karena saking bencinya mereka sama Ibnu Jarir At-Tabari, dan dianggap Ibnu Jarir At-Tabari itu tidak menghormati Imam Ahmad, karena Imam Ibnu Jarir At-Tabari tidak mengkategorikan Imam Ahmad sebagai imam madhab. Imam Ahmad dikategorikan sebagai imam ahli hadis, sebab Imam Ahmad tidak menjalankan madhabnya secara sendiri, tidak. Akhirnya pengikut madhab Hambali marah sama Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sama juga ya terjadi perselisihan antara Imam Malik dengan Imam Ibnu Ishaq, sampai Imam Malik mengatakan Ibnu Ishaq adalah dajjal. Demikian juga Imam Malik ketika mengkritik Imam Ibnu Ishaq, ketika mengkritik Imam Malik pun tidak diterima, sebab kedua orang ini adalah takron, sama-sama satu level, cuma beda bidangnya. Imam Malik bidangnya hadis, lebih banyak terfokus di hadis, sementara Ibnu Ishaq itu di bidang apa? Sirah. Dan sama-sama akram, sama-sama satu zaman, satu level, satu rating. Maka kritikan mereka tidak bisa diterima satu dengan yang lain, karena terkadang dibangun di atas apa? Perasaan. Masa Ustaz mengkritik nggak pakai apa? Masa cuma pakai perasaan. Jangankan Ustaz, Imam Malik imam bukan? Ibnu Ishaq imam bukan? Antar imam saja bisa terjadi seperti itu, apalagi antar Ustaz. Iya. Makanya kita katakan Ustaz itu manusia biasa. Sebagai seorang murid kita jangan suka ngadu. Ada fatwanya Ustaz Fulan, pendapatnya Ustaz Fulan dicontohkan di mana? Di sosmed. Diadu lagi dengan Ustaz Fulan, satu ini jadi ramai. Jadi apa? Sehingga Ustaz hubungannya rusak gara-gara pengikutnya. Coba sekalian, kalau para imam saja bisa terjadi perselisihan tajam seperti itu, sampai apa? Saling memojokkan, apalagi antar para ustaz. Jadi tahdir mentahdir seperti itu sudah ada dari dulu. Pojok memojokkan, makanya kita lihat ustaz yang kita ambil ilmunya, masya Allah, ya, asalnya soleh, secara manhaj yang lurus, tidak ada penyelewengan. Kita ambil ilmunya. Oh ternyata kita punya ustaz satunya lagi ada masalah atau dua ustaz. Coba damaikan, gimana caranya supaya bisa damai. Sebagai pengikut itu jangan memperuncing masalah, tapi berusaha mendamaikan. Ya, ambil ilmunya ya, dan kita tidak ikut campur asas masalah pribadi yang terjadi di antara mereka. Jelas berjamaah ya? Baik. Silakan dilanjutkan. Ada ketiga, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan amalan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran surat Toha ayat 114. Dan di antara doa yang Rasulullah SAW ucapkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Juga doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman.
karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler, dan lainnya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la yashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Ya. Adab ketiga adalah memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita mulai thalabul ilmi, dari rumah kita sudah minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah ya kajian yang nanti saya ikuti itu manfaat, bisa saya amalkan dan bukan menjadi bahaya nanti bagi saya di akhirat karena tidak mengamalkan ilmu tersebut. Jadi minta sama Allah dulu. Minta sama Allah pula agar diikhlaskan dalam kita thalabul ilmu. Nah, Nabi SAW tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Ada nggak Allah perintahkan nabinya untuk minta tambahan harta? Nggak ada satu ayat pun yang mengatakan wahai Muhammad mintalah harta tambahan, tidak. Bukan berarti kita nggak boleh minta tambahan harta, boleh, silakan. Selagi harta itu manfaat, ya lebih baik harta dipegang oleh orang-orang yang soleh. Namun tentunya ilmu tentu lebih afdal daripada harta. Makanya Nabi SAW diperintahkan untuk menambahkan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya. Dan Nabi SAW pun dalam banyak doanya minta ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian dalam beberapa doanya pun minta perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat. Tadi sudah dibacakan, itu dihafal ya doanya ya. Ada doa dari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ada lagi doa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu lahu. Hafal doa seperti ini, hafal. Ya. Kenapa? Ini doa-doa penting sekali dalam rangka kita meminta ilmu dan berlindung kepada Allah dari kejelekan yang tidak kita inginkan. Contohnya tadi, belajar ilmu malah jadi tambah sombong, belajar ilmu jadi tambah ujub, belajar ilmu jadi malah tambah meremehkan syariat, tambah ilmunya malah jadi tambah meremehkan. Wah, hukumnya sunnah aja kok. Tambah ilmunya mengetahui perselisihan ulama malah jadi tambah gampang-gampangan. Sebelumnya ketika ilmunya masih biasa-biasa aja, biasa dia hadir untuk sholat berjamaah, ya, rajin dia untuk sholat malam. Begitu tambah ilmunya kok malah jadi malas sholat jamaah, apa-apa ada khilaf di antara para ulama. Ambil yang sunnah aja, akhirnya ambil yang sunnah malah nggak dikerjakan, malah jadi jarang-jarang jamaah. Alasannya sunnah. Padahal Imam Syafi'i, betul Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, betul. Tapi apa? Lihat prakteknya Imam Syafi'i, meskipun berpendapat seperti itu, Imam Syafi'i dalam kondisi kena apa? Kena wasir, kena ambian, beliau tetap sholat berjamaah. Bukan kayak sebagian orang saya lagi nggak kurang enak badan, padahal ya kurang berarti masih enak. Kenapa itu dijadikan alasan untuk tidak berjamaah? Ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Inilah makanya kita meminta tolong kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Betapa banyak orang-orang yang punya ilmu tapi kemudian tidak manfaat ilmunya. Ya. Contoh Bal'am bin Ba'urah. Ya. Salah satu dari kaumnya Nabi Musa yang Allah kasihkan ilmu tapi apa? Ilmunya madarat buat dia. Allah misalkan orang seperti ini dalam Al-Quran, famasaluhu kamasalil kalb. Permisalan orang-orang yang kayak Bal'am bin Ba'urah ini seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas atau tatruku yalhas. Baik anjing
itu kau bawa ataupun kau tinggalkan, tetap aja dia menjulurkan lidah, melek. Nah, itu permisalan siapa? Orang yang punya ilmu tapi tidak manfaat ilmunya. Padahal Bal'am bin Ba'ura adalah ulama dari kalangan Bani Israil, tapi tidak manfaat ilmunya. Ya, dia dapat ilmu, ya, dari Nabi Musa alaihissalam, tapi dia tidak manfaat ilmunya tadi. Ini jangan seperti itu. Ya, orang-orang yang setelah datang ilmu tapi kemudian ilmu tidak manfaat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ada kurang lebih 4 macam ilmu yang tidak manfaat. Ada kurang lebih berapa? 4 macam ilmu yang tidak manfaat. Yang pertama, para jamaah, ilmu yang 100% berbahaya. Contoh ilmu sihir. Haram belajar ilmu sihir. Walaupun cuma ingin tahu doang. Ustaz, saya cuma belajar ilmu sihir, cuma penasaran, cuma ingin tahu, tapi tidak saya praktekin. Gak boleh juga. Karena ini ilmu yang 100% maborot, gak ada manfaatnya sama sekali. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar ilmu sihir. Orang-orang di negeri Babil, mereka belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut, sesuatu yang tidak memberikan manfaat maupun mara bahaya. Tidak ada manfaatnya sama sekali belajar ilmu sihir itu. Walaupun hanya sekedar belajar, tapi tidak dipraktekkan, tetap tidak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, ilmu yang kedua adalah yaitu sibuk mempelajari ilmu duniawi yang asalnya mubah, namun melalaikan dia dari apa? Dari menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saking sibuknya belajar dunia sampai lupa sholat. Sibuk-sibuknya studi, sibuk-sibuknya apa? Melakukan riset sampai apa? Lupa sholat. Ini juga ilmu yang tidak manfaat. Walaupun asalnya belajar ilmu dunia itu mubah, tapi kalau sampai melalaikan ketaatan, jadinya apa? Jadinya haram. Jadinya ilmu yang tidak manfaat. Belajar misalkan ilmu memasak, ya. Ilmu masak, tapi gara-gara rajin belajar ilmu memasak sampai lupa belajar ilmu syar'i itu. Saking rajinnya kuliah sampai apa? Sampai melupakan sholat berjamaah. Ini ilmu yang jadinya nggak manfaat, walaupun asalnya buah. Banyak orang itu saking maniaknya terhadap ilmu dunia sampai lupa terhadap amalan akhirat. Sholatnya pun sampai lupa, gitu ya. Maka ilmu yang seperti ini walaupun asalnya buah, jadi ilmu yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, namun tidak diamalkan. Ini jadi ilmu yang tidak manfaat. Betul yang dia pelajari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, tapi ada tapinya, tidak diamalkan. Ilmunya banyak, kajian-kajiannya sudah banyak diikuti, tapi apa? Pengamalannya nol. Ini gak manfaat ilmu yang seperti ini. Ya, tahu sunnah-sunnah, tahu dalil-dalil secara detail, tapi tidak ada pengamalan. Yang seperti ini tidak memberi manfaat, justru memberikan mudarat. Yang keempat, ilmu yang tidak bermanfaat adalah diantaranya menyibukkan diri dengan ilmu alam atau ilmu sains, biologi, fisika atau yang semisal, ya. Sehingga menyebabkan dia cuek untuk belajar ilmu agama. Saking senangnya mendalami ilmu sains, saking semangatnya dia terhadap ilmu sains, sampai melupakan sholatnya, sampai mendatangi larangan Allah. Akhirnya dia mabuk-mabukan, memperkenalkan teman-temannya orang-orang yang kafir, contoh, ya. Atau mempelajari ilmu sains yang
Jadi semakin berani membantah dalil, mentang-mentang dia sudah menguasai sains, jadi sedikit-sedikit ada dalil bertentangan dengan sains dibantah. Alasannya apa? Tidak sesuai dengan sains. Ada orang begitu? Dahulu banyak orang menentang hadis lalat. Lalat itu ketika jatuh di salah satu minuman kalian celupkan semuanya. Nah, setelah itu angkat dan boleh diminum. Ya. Karena satu sayap lalat itu ada racun, satunya lagi penawarnya ada di situ. Nah, orang-orang yang hanya bersandarkan sains yang ilmunya ketika itu belum nyampe, mempertentangkan hal itu. Mana ada sayap lalat itu obat? Orang lalat itu hinggapnya di mana? Di tempat sampah, di tempat kotor. Kapan dia pergi ke apotek? Supaya sayapnya dikasih obat. Nah, itu pakai logika, kan logika yang nggak sehat gitu. Ini jamaah sini Allah lagi. Padahal setelah diteliti betul banyak penelitian seperti kedokteran di Mesir dan seterusnya meneliti. Oh benar memang satu sayap lalat itu racun, satunya lagi obat. Bahkan mereka berani memastikan bahwa sayap yang kanan itu yang penawarnya, sayap yang kiri itu racun. Racunnya ada di kanan, obatnya ada di kanan, racun ada di kiri. Dan kemarin juga belum lama di Jawa Timur ada penelitian anak-anak sekolah, anak-anak STM atau SMA gitu ya. Mereka mengadakan penelitian, studi-studi. Akhirnya mereka bisa menyimpulkan bahwa sayap lalat itu bisa dijadikan sebagai obat penawar diare. Walaupun itu butuh pengembangan lagi ya. Karena namanya riset kan butuh biaya ya. Nah, itu butuh pengembangan lagi lebih lanjut. Artinya banyak di antara mereka bisa membuktikan. Sebab Allah nggak mungkin dusta. Sebab Allah yang membuat. Sementara orang ahli di bidang sains bagaimanapun suruh bikin lalat gak bakal bisa. Walaupun dia profesor di bidang sains, suruh bikin lalat. Oke lah dia bisa mengukur keretakan pesawat. Oke lah dia bisa membuat pesawat-pesawat canggih, bisa membuat tank-tank canggih, ya, bisa membuat alat canggih lainnya. Tapi sekarang ditantang, bisa nggak bikin lalat? Ya, Allah tantang itu dalam Al-Quran. Sesembahan selain Allah bisa nggak bikin lalat? Termasuk di sini apa? Orang-orang yang sok dengan kemampuan sains bisa nggak bikin lalat? Yang hinggapnya di tempat kotor, yang bentuknya nggak terlalu besar, yang kalau lari kecepatannya luar biasa, yang terbang ya, main celok ke sini, baru di sini, balik lagi gitu ya. Kecepatannya kan luar biasa kan? Kita sampai kewalahan juga menghadapi lalat. Bisa nggak mereka bikin lalat secepat itu? Nggak bakal bisa. Kalaupun bisa bikin lalat mainan, nanti Pak kita tepuk aja udah kena jatuh. Nggak bisa kecepatannya kayak lalat, nggak bisa. Jadi jangan sombong setelah dia belajar sains kemudian apa? Menolak dalil, mempermasalahkan dalil dengan logika. Emang dia siapa? Hah? Ini jemaah seni Allah ya. Banyak orang-orang ateis seperti itu karena mendewakan apa? Akalnya. Baik, ini 4 contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Intinya ilmu yang manfaat adalah ilmu agama yang setelah itu dia bisa mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan ilmu-ilmu apa saja yang bisa membuat seorang bahagia dunia akhirat itu manfaat. Kedokteran, ya, militer dan seterusnya. Selagi itu dimanfaatkan untuk membela agama Allah, diniatkan untuk kebaikan-kebaikan, maka bernilai apa? Bernilai manfaat. Walaupun yang paling utama adalah ilmu syar'i. Ini jamaah asani Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang mau tanyakan, kita membawa ujian. Ada yang mau tanyakan? Benar nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Berarti nanti nggak ada juga ya setelah isya ya. Ini masih ada waktu bang. Silakan bang mau tanya. Nah, mengenai keikhlasan Ustaz. Mengenai ikhlas dalam menuntut ilmu atau ibadah yang lainnya. Ketika kita beribadah kemudian ada sesuatu yang kita rasakan tidak ikhlas gitu kan.
kemudian kita berusaha untuk mengikhlaskan itu. Yang menjadi pertanyaan itu, apakah selama tidak ikhlasnya tadi itu akan diterima amal kita atau tetap tidak, waktu akhirnya kita merasa ikhlas akhirnya gitu. Baik, ya. Jadi suatu amalan para jemaah, kalau itu satu kesatuan, contoh misalkan sholat 4 rakaat itu kan satu kesatuan ya. Di rakaat kedua atau di takbiratul ihram, awal takbiratul ihram dia sudah lillah sholat itu. Awalnya sudah lillah. Tapi di rakaat kedua mulai muncul riya. Ternyata yang sholat di sampingnya adalah tokoh terkenal, sehingga dia mau percantik sholatnya biar mendapatkan perhatian dan pujian. Dihusyuk-husyukkan sholatnya karena di sampingnya ada tokoh. Nggak enak, entah itu mertuanya atau siapa. Namun ternyata di rakaat ketiga dia sadar bahwa itu riya. Maka di antara sunnah ketika kita ada gangguan dalam sholat adalah kita baca ta'awud kemudian meniup dengan kemana? Ke arah kiri. Kita baca ta'awud, pelan, kemudian kita meniup dengan ke arah. Nggak usah malu-malu. Soal hati saya dikira ke setan. Nggak usah malu-malu. Jelas-jelas diganggu kok malu. Nah, sebagaimana ada yang kayak gitu tapi malu, nggak perlu malu. Jelas ya? Itu baca ta'awud kemudian meniup dengan selama atau meniup dengan ke arah kiri 3 kali ya. Itu tujuannya supaya menghilangkan gangguan-gangguan dalam sholat. Nah, maka kalau dia ternyata di rakaat ketiganya mulai sadar bahwa itu riya dan dia tolak, maka insya Allah amalnya diterima dan riyanya tadi dimaafkan sebab masih satu. Tapi kalau riyanya sudah ada sebelum takbiratul ihram, dia sudah niatnya sudah salah. Bahwa sholatnya itu memang bukan untuk selain Allah, maka dari awalnya ketika sudah bukan lillah, maka Allah tidak akan terima sholatnya. Karena dari awalnya dia sudah bukan lillah. Jelas ya, ini kalau ibadahnya satu. Tapi kalau ibadahnya adalah ibadah yang bukan satu kesatuan. Contoh, seorang misalkan di pagi hari dia menjalankan sedekah. Sedekah di pagi hari dia lakukan ikhlas sedekah di pagi hari dia lakukan riya karena ketika itu ada mertuanya, jadi dia sedekahnya banyak. Nah, begitu mertuanya tidak ada, sore harinya dia tetap sedekah. Cuman bedanya pas sore hari dia sedekahnya baik, diterima nggak sedekah? Kalau yang pagi tadi jelas nggak diterima. Yang sore diterima nggak? Hah? Diterima yang sorenya ya. Yang paginya dia tidak diterima dan dosa. Tapi yang sorenya tetap diterima. Makanya nanti kan ada penimbangan di akhirat. Ada mizan untuk menimbang amal. Mana yang dominan, amal ikhlas atau tidak? Ikhlas. Jelas ya? Maka di sini nanti dilihat amalnya apakah satu kesatuan atau tidak. Kalau satu kesatuan seperti sholat, awalnya dia lillah, kemudian tiba-tiba ada bisikan riya. Mulai riya itu hampir mendominasi, tapi terus dia kalahkan riya itu, maka Allah maafkan. Dan itu masuk perjuangan melawan riya, jihad melawan riya. Tapi kalau dari awal sudah tidak lillah, ya sholatnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, sebuah amalan kalau bukan satu kesatuan seperti sedekah. Sedekah pagi tidak ikhlas, sedekah sorenya ikhlas. Yang pagi tidak diterima, yang sore diterima karena beda bukan satu kesatuan kan. Nah, jelas sampai sini ya. Puasa Ramadan hari kedua tidak ikhlas, hari ketiga tapi ikhlas. Maka yang hari kedua tidak diterima, hari ketiga dapat pahala. Jadi seperti itu, jelas ya. Jadi dilihat nanti bagaimana ibadah itu bentuknya. Apakah ibadah yang satu kesatuan atau beda jenis ya, bukan satu dua. Allah. Baik. Nah, dilihat nanti ibadahnya dalam hal apa dulu. Mungkin nanti perlu dilihat dari sudut pandang tadi. Baik, ada lagi?
Baik, yang ada kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.